Lawan Jepang, Sandy Walsh siap lakukan apapun demi Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Bek tim nasional Indonesia Sandy Walsh berbicara jelang pertandingan melawan Jepang di grup D Piala Asia 2023. Partai tersebut berlangsung di Stadion Al Thumama Stadium, Doha, Qatar, Rabu, 24 Januari 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh mengetahui hasil laga ini penting untuk tim Merah Putih agar bisa melangkah lebih jauh di pagelaran Piala Asia 2023 kali ini. Namun, ia juga menyadari fakta bahwa di atas kertas Jepang jauh lebih diunggulkan ketimbang Indonesia. Samurai Biru berisikan skuad mewah dengan kualitas sangat mumpuni. Mayoritas para pemain merumput di Eropa, sebagian berlaga di Liga Primer Inggris. Ada Wataru Endo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton and Hove Albion, kemudian Takehiro Tomiyasu, Arsenal. Mitoma belum pasti dimainkan karena dalam pemulihan cedera. Kami menyaksikan pertandingan mereka pekan lalu, mereka tim kuat, terdiri dari pemain-pemain kelas dunia. Banyak yang bermain di Liga Primer, pasti ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kata Sandy Walsh. Namun, ia juga bangga dengan kualitas yang dimiliki Indonesia saat ini. Skuad Garuda juga diperkuat pemain-pemain potensial yang juga bermain di Eropa. Ia sendiri menjadi bagian penting dari skuad utama KV Mechelen di Liga Belgia. Kami juga punya pemain-pemain kuat, jadi kami akan melakukan apapun untuk Indonesia dan semoga berakhir dengan baik, ujar Sandy Walsh. Winger Persija Jakarta, Ryo Matsumura memiliki prediksi menarik mengenai pertandingan tersebut. Pemain asal Jepang itu mengunggulkan negaranya untuk meraih 3 poin saat menghadapi timnas Indonesia. Bahkan Ryo mencoba memprediksi siapa pencetak 3 gol timnas Jepang ke gawang timnas Indonesia, Rabu, 24 Januari 2024, malam nanti. Ada nama Takefusa Kubo, Junya Ito, dan Takumi Minamino yang disebut oleh Matsumura. Selain itu, Ryo Matsumura juga mengingatkan lini belakang timnas Indonesia mengenai kehadiran Kaoru Mitoma, pemain Brighton and Hove Albion itu sudah sembuh dari cedera. Pencetak golnya Minamino Ito, dan Kubo. Apalagi saya dengar Mitoma sudah sembuh dari cedera, jadi akan sedikit sulit untuk Indonesia, ujar Ryo. Setuju dengan prediksi Ryo, atau ada prediksi lain? Legenda timnas Belanda keturunan Indonesia, sebut timnas Indonesia masih butuh pemain keturunan. Legenda timnas Belanda keturunan Indonesia, Giovanni van Bronckhorst menyatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan tambahan sejumlah pemain keturunan Indonesia jika ingin bersaing di level dunia. Kebutuhan ini menurutnya sejalan dengan kebutuhan jangka panjang skuad Garuda. Hal ini disampaikan mantan pemain timnas Belanda keturunan Maluku usai memimpin timnya, Rangers FC di Liga 2 Skotlandia. Menurut Van Bronckhorst saat ini memang skuad yang dimiliki oleh Indonesia terbilang bagus, dan merupakan skuad yang menjanjikan. Ia menilai, membangun fondasi sepak bola Indonesia perlu banyak usaha, termasuk dengan mencari tambahan pemain-pemain berkualitas. Karena bagi Van Bronckhorst, jumlah pemain keturunan yang dimiliki timnas Indonesia saat ini belum cukup untuk mencapai target besar lainnya. Ya, saya melihat pertandingan timnas Indonesia, negara kelahiran ibuku, namun tidak sering. Memang skuad Indonesia saat ini baik dan berprestasi baik juga saat ini, katanya usai memimpin pertandingan. Tapi untuk kedepannya, biar bisa lebih berprestasi di level dunia, sebisa mungkin tambah pemain keturunan yang berkualitas lagi, kata mantan pemain Barcelona tersebut. Bukan tak suka, ini alasan Shin Tae-yong tak panggil 2 pemain naturalisasi ini di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal pemanggilan skuad untuk putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 27 daftar nama pemain yang dipanggil, Shin Tae-yong tak memanggil 2 nama pemain naturalisasi Stefano Lillipali dan Ilija Spasojevic. Shin Tae-yong memastikan pemanggilan tersebut berdasarkan analisanya ketika pemain Indonesia bermain. Jadi memang menonton video atau tonton langsung di stadion, para fans bisa bicara,
Cukup berpendapat seperti itu karena memang main bagus, kata Shin Tae-yong dalam tayangan YouTube FIFA Goal Indonesia dikutip Kamis, 9 November 2023. Shin Tae-yong mengakui Lillipali maupun Spaso adalah pemain yang bagus bersama klubnya, Borneo FC dan Bali United. Saya bukan tidak panggil Spaso dan Lillipali, mereka pemain baik, tapi saya tegaskan standar saya bukan AFF tapi AFC, kata Shin Tae-yong. Untuk itu pelatih asal Korea Selatan ini memanggil pemain yang secara usia masih muda dibandingkan dengan Spaso. Selain itu, Shin Tae-yong sadar bahwa lawan-lawan Garuda adalah tim yang memiliki kekuatan 2-3 kali lipat dibanding Indonesia. Spaso sudah tidak muda lagi, jadi saya cari pemain baru jadi dia tidak dipanggil, dan persiapan bukan persiapan liga, tapi persiapan melawan tim-tim yang lebih kuat dari kita 2-3 kali lipat, kata Shin Tae-yong. Jadi standarnya seperti itu kalau lawannya negara ini bisa bersaing atau tidak, kata Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini pun sebenarnya menaruh perhatian khusus bagi Lillipali, namun Shin harus mengorbankan Lillipali demi sepak bola Indonesia. Shin berharap publik tahu bahwa pemanggilan pemain ini tidak dilihat dari salah satu sisi saja seperti permainan apik di liga, tapi juga kebutuhan tim itu sendiri. Bukan rasa benci atau tidak senang dengan pemain, jadi pemanggilan pemain ini bukan seperti pakai kacamata kuda, kata Shin Tae-yong. Profil Daesaun Redan, striker keturunan yang mungkin dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Nama penyerang keturunan Belanda, Daesaun Redan yang tengah jadi sorotan publik. Pasalnya ia dikabarkan jadi pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya oleh PSSI. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya akan menaturalisasi 2 pemain berposisi sebagai gelandang dan striker. Sosok Daesaun Redan kemudian jadi striker mungkin bisa jadi sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Ada 2 nama lagi yang kita bicarakan, 1 penyerang dan 1 pemain tengah, tunggu dulu tapi, saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, ungkap Erick Thohir. Apabila melihat profilnya, Daesaun Redan menjadi salah satu penyerang keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipertimbangkan Shin Tae-yong sebagai target pemain naturalisasi berikutnya. Daesaun Redan merupakan pesepak bola asal Belanda yang berposisi sebagai penyerang, ia lahir pada 2 Februari 2001 di Amsterdam, Belanda. Redan melakukan debut profesionalnya untuk Hertha BSC di Bundesliga pada 25 Agustus 2019, masuk sebagai pemain pengganti Salomon Kalou di menit ke-70 pertandingan kandang melawan VfL Wolfsburg. Pada jendela transfer Januari 2020, ia dipinjamkan ke klub Eredivisie Belanda FC Groningen selama 6 bulan. Pada 31 Agustus 2021, ia dipinjamkan musim ini oleh PEC Zwolle. Pada 27 Juni 2022, Redan memperpanjang kontraknya dengan Hertha BSC dan kemudian bergabung dengan Utrecht dengan status pinjaman selama 1 musim dengan opsi untuk membeli. Pada 31 Januari 2023, Redan menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun dengan Venezia di Italia. Ia hanya tampil untuk skuad U19 pada paruh kedua musim 2022-23. Pada 21 Juli 2023, dia dipinjamkan ke Triestina.